Kita bersinar, BDT buka mata dunia, Sabah dan Indo satu frekuensi sama irama silaturahmi lewat video kita terus maju. BDT Channel, reaksi bikin bersatu. Assalamualaikum kumaha damang guys, sampurasun sarang wedajang sumping ke channel Abdi. Saya BDT dari Borneo Sabah akan menemani teman-teman semua dalam episode reaction sekali ini. Hatur nuhun guys yang sudah klik dan menonton. Dan saya doakan kawan-kawan semua yang menonton berada dalam keadaan yang sehat, dimurahkan rezeki, dipermudahkan juga segala urusan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Guys, hari ini kita akan nonton satu video. Siapa sangka negara semaju Singapura mohon bantuan sama Indonesia. Bayangkan. Jadi kita akan nonton video ini untuk lebih mengetahui fakta daripada apa yang saya katakan tadi. Kita akan nonton video ini. Ojo lali guys, di subscribe channelku. Jangan lupa klik like, comment, dan share video ini. Dan tanpa buang-buang waktu, let's go kita nonton bareng isi kandungan daripada video yang satu ini. Let's go. 1, 2. Singapura, yang selama ini dikenal sebagai pusat perdagangan dan logistik di Asia Tenggara, kini dihadapkan pada ancaman serius terhadap stabilitas ekonominya. Keputusan Indonesia untuk mempercepat hilirisasi sumber daya alam dan menghentikan ekspor bahan mentah murah ke negara tetangganya ini telah mengguncang fondasi ekonomi negeri Singa. Kebijakan ini sejalan dengan visi besar Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah yang selama ini dimanfaatkan oleh Singapura untuk diolah dan dijual kembali dengan harga jauh lebih tinggi di pasar global. Langkah berani Indonesia ini tidak main-main. Presiden Joko Widodo sejak awal pemerintahannya telah menegaskan bahwa Indonesia harus berhenti menjadi eksportir bahan mentah yang hanya menguntungkan negara lain. Dengan hilirisasi yang semakin masif, seperti pengolahan nikel menjadi baterai kendaraan listrik dan bauksit menjadi aluminium, Singapura kehilangan salah satu sumber daya strategisnya. Sebagai negara yang minim sumber daya alam, Singapura selama ini bergantung pada impor dari negara-negara tetangga, terutama Indonesia. Singapura mengimpor hampir 90% kebutuhan makanannya dari luar negeri. Guys. Dengan kebijakan hilirisasi Indonesia dan potensi gangguan pasokan, harga pangan di Singapura bisa melonjak drastis dalam beberapa tahun ke depan. Oke guys, sebentar guys Jadi kebijaksanaan yang dilakukan oleh presiden sebelum ini, Bapak Presiden mantan Presiden Joko Widodo betul-betul memberi impak yang luar biasa sama negara-negara maju yang lain. Singapura salah satunya guys. Bayangkan, apabila hilirisasi bahan mentah dilakukan di Indonesia, banyak negara-negara yang mulai panik, mulai risau. Gimana mau menjana pendapatan? Apalagi Singapura. Singapura kan sebuah negara yang dari geografi dia kecil, tapi dia punya pendapatan kebanyakan dia import barang-barang dari luar dan mengekspor semula bahan yang sudah jadi gitu. Bahan mentah dia import dan proses di Singapura. Tapi apabila terjadi hilirisasi ini, banyak negara yang maju yang terdampak dengan kesan ini guys. Salah satunya Singapura. Dan apa akan terjadi sama Singapura guys? Kira-kira ini adalah kebijaksanaan hilirisasi yang terbaik yang pernah saya lihat guys. Sebab Indonesia kan memang kaya dengan sumber daya alam. Jadi ini betul-betul menggugat status beberapa negara yang lain guys, terutamanya status ekonomi mereka gitu. Ini cuma pendapat saya guys. Kalau kalian ada pendapat lain sila komen di ruangan komentar di bawah. Kita sambung nonton. Namun, dengan kebijakan baru yang diterapkan Indonesia, Singapura mulai kelimpungan mencari alternatif lain. Pasokan batu bara, minyak sawit, gas, dan berbagai komoditas lain yang selama ini didapat dengan harga murah dari Indonesia, kini semakin sulit diakses. Hal ini menyebabkan biaya produksi di Singapura melonjak, mengancam stabilitas ekonominya. Tidak hanya di sektor energi dan industri, sektor pangan juga mulai terdampak. Singapura yang mengandalkan impor dari negara-negara sekitar, mulai mengalami kenaikan harga kebutuhan pokok. Ketergantungan ini menjadi titik lemah bagi negara tersebut, dan langkah Indonesia untuk mengendalikan ekspor bahan mentah semakin mempersempit ruang geraknya. Hal ini membuat para pengusaha dan investor di Singapura ketar-ketir. Karena selama ini mereka sangat mengandalkan bahan baku dari Indonesia untuk mempertahankan industri mereka. Dampaknya pun mulai terasa. Beberapa perusahaan di Singapura mulai mencari alternatif lain untuk mendapatkan pasokan bahan mentah. Namun kenyataannya tidak mudah. Negara-negara lain seperti Australia dan Kanada memang memiliki sumber daya yang melimpah. Tapi faktor biaya logistik dan kebijakan perdagangan membuat Singapura tidak bisa mendapatkan keuntungan semudah.
saat mengimpor dari Indonesia. Tak hanya itu, pemrosesan di Indonesia juga meningkatkan daya saing Indonesia dalam rantai pasok global, sesuatu yang membuat Singapura mulai kehilangan pijakannya. Di sisi lain, kebijakan ini juga mempengaruhi sektor energi di Singapura. Negara kecil ini sangat bergantung pada pasokan gas dari Indonesia untuk kebutuhan listriknya. Dengan transisi energi yang tengah berlangsung, dan meningkatnya permintaan dalam negeri Indonesia, pasokan gas ke Singapura bisa semakin dikurangi. Bukan tidak mungkin, dalam beberapa tahun ke depan, Singapura akan menghadapi krisis energi yang membuat negeri itu semakin tertekan. Bahkan, langkah Indonesia ini sampai membuat Perdana Menteri Singapura harus mencari dukungan dari negara-negara besar. Menurut laporan beberapa media internasional, Singapura mulai melobi Amerika Serikat untuk mendapatkan bantuan dalam menghadapi situasi ini. Ada rumor yang mengatakan bahwa Singapura mencoba meminta bantuan langsung kepada Donald Trump, yang dikenal memiliki hubungan baik dengan beberapa negara Asia Tenggara. Dan dalam beberapa pertemuan dengan pejabat tinggi, Singapura mencoba meyakinkan Washington bahwa kebijakan Indonesia ini dapat mengganggu stabilitas ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Namun Amerika sendiri tidak bisa serta-merta ikut campur, karena mereka juga memiliki kepentingan besar dalam kerjasama ekonomi dengan Indonesia. Amerika Serikat melihat Indonesia sebagai mitra strategis di Asia, terutama dalam rantai pasokan global. Dengan posisi Indonesia yang semakin kuat dalam industri hilirisasi, AS lebih tertarik untuk berinvestasi di sektor pengolahan bahan mentah di Indonesia ketimbang membantu Singapura mendapatkan kembali pasokan murahnya. Hal ini semakin memperburuk situasi bagi Singapura yang mulai kehilangan pijakan dalam rantai pasokan regional. Selain itu, beberapa perusahaan multinasional yang sebelumnya berbasis di Singapura kini mulai melirik Indonesia sebagai lokasi baru untuk investasi mereka. Infrastruktur yang semakin berkembang, ditambah dengan kebijakan pro-investasi dari pemerintah Indonesia, membuat negara ini semakin menarik di mata investor global. Ini menjadi pukulan telak bagi Singapura, yang selama ini menjadi pusat bisnis utama di Asia Tenggara. Sementara itu, Indonesia justru semakin percaya diri. Dengan adanya proyek-proyek hilirisasi yang semakin berkembang, negara ini mulai merasakan manfaat ekonominya. Lapangan kerja bertambah, pendapatan negara meningkat, dan yang paling penting, Indonesia tidak lagi menjadi negara yang hanya mengekspor bahan mentah tanpa nilai tambah. Kebijakan ini juga membuat negara-negara besar lainnya mulai melirik Indonesia sebagai mitra dagang yang lebih strategis, menggantikan peran Singapura sebagai hub utama di Asia Tenggara. Para ekonom pun memprediksi bahwa Singapura akan mengalami perlambatan ekonomi dalam beberapa tahun ke depan jika tidak segera menemukan solusi alternatif. Dengan keterbatasan sumber daya alam dan wilayah yang kecil, negara ini sangat bergantung pada peran sebagai pusat perdagangan dan logistik. Namun, dengan perubahan kebijakan dari Indonesia dan negara-negara lain yang semakin menekan, Singapura harus berpikir keras untuk mempertahankan posisinya di peta ekonomi dunia. Fakta menariknya, selama ini banyak yang menganggap Singapura sebagai negara yang sangat mandiri dan maju. Namun, kenyataannya, banyak sektor ekonominya yang bergantung pada negara-negara tetangganya, terutama Indonesia. Mulai dari bahan pangan, sumber daya alam, hingga tenaga kerja, Singapura selama ini mengandalkan suplai dari luar. Tanpa itu, negara ini bisa menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan gaya hidup dan standar ekonominya yang tinggi. Di media sosial, banyak netizen Indonesia yang menyambut kebijakan hilirisasi ini dengan penuh antusiasme. Banyak yang berpendapat bahwa ini adalah momen kebangkitan ekonomi Indonesia, di mana negara ini tidak lagi membiarkan dirinya dieksploitasi oleh negara-negara lain. Tagar seperti News Indonesia Bangkit dan hilirisasi untuk negeri pun ramai diperbincangkan di berbagai platform media sosial. Namun, di sisi lain, beberapa pihak di Singapura mulai menyuarakan kekhawatiran mereka. Beberapa media Singapura bahkan mengkritik kebijakan Indonesia ini sebagai tindakan proteksionisme yang bisa merugikan hubungan dagang di kawasan ASEAN. Tetapi bagi Indonesia, ini adalah langkah yang tak terhindarkan demi kedaulatan ekonomi dan masa depan yang lebih cerah. Seiring dengan berkembangnya situasi ini, kita bisa melihat bahwa Indonesia semakin mantap dalam menentukan arah ekonominya sendiri. Tidak lagi tunduk pada tekanan negara lain, tetapi justru menjadi pemain utama dalam rantai pasok global. Hilirisasi bukan hanya tentang ekonomi, tetapi juga tentang kemandirian dan harga diri bangsa. Singapura yang selama ini diuntungkan dari sumber daya Indonesia, harus mulai mencari cara baru untuk bertahan. Karena Indonesia kini, bukan lagi negara yang mudah dibodohi atau dimanfaatkan. Jika tren ini terus berlanjut, Singapura benar-benar akan menghadapi masa depan yang gelap. Negara kecil ini, yang selama bertahun-tahun mengandalkan strategi perdagangan dan jasa, kini dihadapkan pada tantangan besar untuk mempertahankan posisinya di Asia Tenggara. Sementara itu, Indonesia semakin menunjukkan taringnya sebagai kekuatan ekonomi baru Indonesia yang siap semakin mendominasi keluar, kawasan guys. dengan kebijakan strategisnya. Dalam jangka panjang, apakah Singapura akan mampu bertahan tanpa bergantung pada Indonesia? Apakah negara kecil ini akan menemukan cara untuk tetap relevan di tengah perubahan besar yang terjadi di kawasan? Jawabannya masih menjadi teka-teki. Namun, satu hal yang pasti,
Indonesia kini sudah berada di jalur yang benar untuk menjadi kekuatan ekonomi yang tak bisa diremehkan lagi. Oke guys, jadi demikian video yang baru kita nonton bareng bagi saya video yang sangat berasas dan juga fakta yang cukup menarik guys. Indonesia saya rasa tidak lama lagi guys bakal menjadi pemain utama citra di Asia Tenggara ini guys, dimana sebelum ini peran itu diambil oleh Singapura kan, ekonomi yang antara negara yang paling berekonomi bagus. Tapi apabila hilirisasi dilakukan, semua negara-negara yang mengandalkan ataupun mengharapkan bahan mentah yang diimport daripada Indonesia ini mati akal guys, mati akal. Tidak tahu mau cari di mana. Lalu sampai ada yang mencari Amerika Serikat untuk minta bantuan. Tapi Indonesia tetap steady guys, steady, dan kebijaksanaan ini bakal memberi manfaat kepada rakyat Indonesia tidak lama lagi saya rasa. Jadi kita akan nonton lagi apa yang akan terjadi. Saya tidak heran guys kalau satu hari nanti Indonesia ini bakal jadi satu negara yang sangat-sangat kuat di Asia Tenggara. Itu kalau menurut pendapat saya. Jadi guys, sampai di sini dulu video pada kali ini. Moga kawan-kawan suka dan terhibur dengan video yang saya react ini. Jadikanlah video ini sebagai satu media hiburan dan ambillah positif daripada video ini, ambil info yang bagus, dan janganlah jadikan video ini sebagai mengadu domba gitu. Tidak guys, ini cuma untuk memberi hiburan buat semua kawan-kawan, insyaallah. Nah guys, sampai di sini dulu video saya pada kali ini. Moga kawan-kawan suka. Sampai kita ketemu di episode akan datang. Salam santun damai dan salam silaturahmi. Assalamualaikum, salam Nusantara good people. Assalamualaikum. Yo teman-teman, ojo lali di subscribe yo channelku.